Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nafisa dari kelompok 8. Saya akan membahas tentang hakikat otonomi daerah. Sebelumnya, apa itu otonomi daerah? Yang pertama, secara bahasa, otonom yaitu berdiri sendiri atau pemerintahan sendiri. Kemudian daerah ialah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan. Yang kedua, secara istilah yaitu wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepada suatu pemerintahan wilayah atau daerah itu sendiri untuk mengatur dan mengelola wilayah atau daerah itu sendiri. Adapun pengertian secara luasnya ialah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengelola kepentingan wilayah atau daerah itu sendiri, mulai dari ekonomi, politik, perimbangan keuangan daerah itu sendiri, dan pengaturan sosial budaya. Nah, ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari otonomi daerah. Yang pertama, menurut Ateng Syarifuddin, ia mengatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan kebebasan yang terbatas. Atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, menurut Ateng Syarifuddin ini, kebebasan yang diberikan kepada suatu pemerintahan wilayah atau daerah itu merupakan kesempatan yang terbatas. Yang nantinya juga harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menurut Benyamin Hussein. Menurut Benyamin Hussein, otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat. Dan yang ketiga, menurut Philip Mahwood, yaitu suatu pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan bersifat substansial mengenal fungsi yang berbeda. Nah, dan sekarang kita membahas hakikat otonomi daerah. Apa itu hakikat otonomi daerah? Yaitu hak dan kewajiban untuk pemerintahan daerah. Diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya di daerahnya sendiri yang masih dalam sistem NKRI. Dan yang terakhir, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, faktor manusia sebagai pelaksana. Yang kedua, faktor keuangan daerah. Yang ketiga, faktor peralatan. Yang keempat, faktor organisasi dan manajemen. Untuk faktor yang pertama, maksudnya itu manusia sebagai pelaksana seperti kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, kemudian partisipasi masyarakat. Untuk faktor yang kedua, tadi ada faktor keuangan daerah. Maksudnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan dinas daerah serta pendapatan lainnya. Dan untuk faktor yang ketiga, tadi ada faktor peralatan. Maksudnya, seperti peralatan atau alat yang digunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas pemerintahan daerah itu sendiri. Dan untuk yang terakhir, faktor keempat, itu faktor organisasi dan manajemen. Maksudnya ialah seperti system of action atau sebagai sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat otonomi daerah. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Apabila
Ada yang tidak dimengerti, silakan nanti bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.